Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah. Kita juga harus yakin bahwa Allah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan kepada semua orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus Allah tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan lainnya. Di antara mereka ada yang diceritakan di dalam Al-Quran dan juga ada yang tidak ya. Kita sebagai muslim ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang diangkat sebagai nabi dan rasul ya. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya ya. Sedangkan rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada para umatnya ya. Jadi kalau seorang nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kada wajib menyampaikan kepada umat. Sedangkan rasul mendapat wahyu di samping untuk dirinya sendiri, beliau juga wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sifat yang wajib bagi rasul yaitu sidik ya. Sidik yaitu rasul selalu benar ya. Tidak mungkin seorang rasul salah ya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Tidak mungkin seorang rasul tidak menyampaikan ya wahyu kepada umatnya. Yang keempat adalah al-fatonah, yaitu rasul memiliki sifat cerdas. Tidak mungkin seorang rasul tidak cerdas ya. Kalau tidak cerdas, bagaimana dia akan bisa menyampaikan wahyu kepada umatnya? Jadi wajib seorang rasul itu mempunyai sifat cerdas. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin ada pada diri rasul. Ini yang tidak mungkin ya. Yang pertama adalah al-kizib. Al-kizib artinya bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang rasul akan berdusta atau berbohong. Kemudian yang kedua, al-khiyanah.
tidak mungkin atau mustahil seorang rasul khianat, ya. Yang ketiga, al-khitman artinya menyembunyikan kebenaran. Tidak mungkin seorang rasul akan menyembunyikan kebenaran. Pasti seorang rasul akan menyampaikan semua kebenaran. Kemudian yang keempat, al-baladah, yaitu seorang rasul mustahil bersifat bodoh. Mustahil seorang rasul itu bodoh, ya. Kalau rasul bodoh, bagaimana dia akan mengingat apa yang telah disampaikan oleh Allah, ya, apa yang telah diwahyukan oleh Allah, kemudian nanti menyampaikannya kepada umatnya. Kalau seorang yang bodoh tidak akan mungkin akan sanggup melakukan itu, ya. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat bodoh. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat kemanusiaan. Seorang rasul memiliki sifat-sifat kemanusiaan, ya, seperti mempunyai rasa lapar, haus, sakit. Beliau juga bisa tidur, ya, kemudian bisa merasakan kesedihan, senang, dan beliau juga mempunyai keluarga, ya. Seorang rasul mempunyai istri, mempunyai anak, ya. Berbeda dengan malaikat, ya. Kalau malaikat tidak mempunyai nafsu dan tidak berkeluarga. Seorang malaikat hanya tunduk dan taat kepada perintah Allah, ya, tidak mempunyai nafsu. Makanya tidak ada seorang malaikat yang mempunyai keluarga atau menikah atau mempunyai seorang istri, ya, atau suami, ya, tidak ada, ya. Kalau seorang rasul masih memiliki sifat-sifat kemanusiaan, ya. Rasul memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul. Artinya sifat ini ada hanya pada diri rasul. Pada diri manusia tidak ada, ya. Yaitu ismatur rasul, orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia tentu masih banyak kesalahan dan dosa, ya. Masih banyak sekali, ya. Kalau rasul maksum, terlindung dari dosa dan salah. Kemudian yang kedua, iltizamu rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, ya, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Kemudian tugas-tugas Rasul-Rasul Allah, ya. Tugas-tugas Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah itu artinya pesan, ya. Pesan-pesan Allah disampaikan kepada umatnya. Kemudian nomor 2, mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nomor 3, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Nomor 4, menunjukkan jalan yang lurus, ya. Kemudian yang nomor 5, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nomor 6, sebagai hujah bagi manusia. Hujah itu artinya bukti atau dalil, ya.
atau alasan, argumen gitu ya. Itu adalah hujah. Ya, kemudian yang terakhir adalah hikmah kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, dengan adanya kita beriman kepada Rasul, makin sempurna iman kita. Kemudian nomor 2, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidup kita. Ya, jadi semua perilaku Rasul, kalau kita beriman dan percaya dengan Rasul-Rasul Allah, maka kita akan mengikut ya, mentoladani semua sifat-sifat Rasul. Kemudian nomor 3, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang terakhir, memiliki teladan dalam hidupnya. Jadi dengan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yakin bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan Allah, maka kita akan menjadikan beliau sebagai tauladan dalam hidup kita ya. Ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu jelaskan ya. Salah hilap Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.